Di pagi hari ini dari Pak Ali sendiri, dari AKP Ali, ini mau kemudian bergabung bersama kita Waduh, untuk menginformasikan kabar yang satu ini. sungguh kebetulan yang luar biasa nih. Kita juga pengen tahu sebenarnya apa juga yang membuat ibu ini sendiri ya, Yo ya. Itu dia. Ya kalau membuat sendiri sih ya I don't know ya, tapi Nanti kita bisa bahas lagi ya, boleh Yo lah. ya. Kita sapa dulu kali ya. Iya boleh yuk. Selamat pagi Pak Ali. Wah, mohon izin. Iya. Nah, betul Selamat sekali. pagi. Pak Ali sehat, Pak? Selamat pagi Mbak Davi. Pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, terima kasih banyak loh Pak Ali. Pagi-pagi sudah mau bergabung bersama kita di sini. Kita gangguin sebentar ya Pak Ali ya. Oh ya, nggak apa-apa. Tugas saya ini untuk memberi pendakan ke masyarakat termasuk ke rekan-rekan BT.com ya. Wah, terima kasih. Pak Ali, ini tadi ada sedikit cerita dari Aryo gitu ya. Tadi Aryo kayaknya ada baca juga dari Detik. Ini kabarnya ada Ibu Latifah yang katanya harus dievakuasi karena ternyata sudah 3 tahun terakhir nih katanya hidup sendiri. Tapi dalam keadaan depresi juga, jadi akhirnya harus dievakuasi gitu Pak. Mungkin boleh diceritain dulu sedikit. Pertama sebetulnya siapa sih Pak Ibu Latifah ini Pak? Iya, gini Mas Aryo Mbak Davi ya. Jadi sebetulnya ini kan program dari Pak Kapolres juga. Setiap Babin, saya sebagai Kasatgas itu diperintahkan agar betul-betul turun sampai ke desa-desa bahkan ke perkampungan. Apa sih yang bisa dilakukan polisi ini untuk masyarakat kan gitu kan? Sekarang akun kita kan polisi untuk masyarakat gitu loh. Nah terus ini awal kejadian itu sih dari Kanit Dimas Polsek Panteng itu koordinasi dengan saya bahwa di desa Teguling, di dusun Teguling Kidul, desa Perupuh, Kecamatan Panteng, itu ada ibu yang umurnya sekitar 60 ya, sekitar 60 tahun sebenarnya, kelahiran tahun 65, Ibu Latifah ini. Ini hidup sebatang kara dan membutuhkan bantuan. Nah, kemudian saya koordinasi, coba gini aja Mas, kalau kita koordinasi dulu. Nah, awalnya langsung saya turun ke sana. Saya menemui Pak Camat, kemudian Kepala Desa dan Pak Afrian, kemudian ada yang dari rekan LPA juga ya, ini orang sosialisasi, ya, Umi Edi, ya, istrinya Pak Edi Purwoko ini Mantri Kehutanan di Desa Panteng. Kemudian saya koordinasi dengan tetangga sekitar. Nah, kok ibu ini mengalami depresi gitu. Nah, saya tanya-tanya, saya kumpulkan informasi. Ibu ini kata warga sekitar itu sekitar 3 tahun itu di rumah itu sendiri. Sebetulnya ibu ini punya saudara sih, punya adik, tapi adiknya itu ada di Malaysia gitu. Kerja di Malaysia sudah 10 tahun yang lalu. Makanya ya kiriman dari Malaysia itu gitu. Tapi lama-kelamaan kan karena dia sendiri mungkin ya, jadi kangen setiap cerita ke tetangganya gitu, kangen adik sampai 3 tahun ini dia depresi. Nah, semenjak beliau depresi ini, komunikasi dengan Malaysia agak terputus gitu, kadang nyambung, kadang enggak. Akhirnya tetangga kepala desa lah yang komunikasi dengan adiknya yang di Malaysia. Sedangkan adiknya yang di Malaysia ini selama ini belum pernah pulang sama sekali. Intinya itu ibu ini betul-betul kangen sama adiknya gitu. Nah, ya gimana? Ya mungkin sangat diwajarkan gitu ya Pak, karena sepertinya kita tahu kalau manusia kan kita makhluk sosial. Sepertinya Ibu Latifah ini juga mungkin rindu sekali sama adiknya, dan saking rindunya akhirnya outputnya tuh jadi seperti itu gitu ya. Nggak bisa ngobrol, betul, nggak bisa ngobrol, nggak bisa sharing, nggak bisa cerita banyak hal sama adiknya, kesepian, sehingga akhirnya menjadi depresi. Kurang lebih seperti itu kali ya Pak ya? Betul. Jadi awalnya itu normal-normal saja, tapi lama-kelamaan itu cerita tetangga, kemudian ngomong-ngomong sendiri gitu kan. Kadang ya mohon maaf, kalau marah itu
ke rumah tetangga itu dilempar pakai batu karena ya tetangganya itu ya ketakutan juga. Setiap ada ibu ya pasti, apalagi yang tetangga yang perempuan ya itu pasti lari itu. Nah, kalau sudah seperti itu akhirnya aparat desa yang turun gitu. Nah, sama kami Dimas Polsek Panceng ini mengadakan koordinasi dengan aparat desa termasuk dengan Pak Camatnya saya kemarin. Kita musyawarah enaknya gimana ini, kita bawa kemana ibu ini gitu. Karena kalau memang pas nggak kalau nggak pas kumat gitu sih nggak ada masalah ya, masih bisa cerita. Tapi ya itu cerita adiknya nggak pernah pulang, dia kesepian gitu, dia kalau sakit siapa yang rawat gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama, sebentar lagi pasti akan kalau sudah didepresi diem aja. Nah, takutnya Mas Aryo Mbak Davi, ya takutnya itu yang paling ditakuti masyarakat itu kalau malam-malam kemudian menjaga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh ini kan kita kan sering ya turun ke desa, jangan sampai ada kasus bunuh diri ini dan itu. Nah, yang ditakut masyarakat seperti itu soalnya kan sendiri. Nah, kadang-kadang ke kebun itu kan bawa sabit ya, bawa senjata tajam untuk cabut-cabut rumput gitu. Nah, takutnya masyarakat seperti itu, makanya masyarakat minta tolong ke kami, ke Kanit Dimas itu yang paling bagus dibawa kemana ini. Makanya kemarin saya koordinasi, adanya saya bawa ke Widang Tuban ya, di sana ada yang mau mau merawat Ibu Latifah sampai sembuh gitu. Oh, Masya Allah. Gitu sih, Mas. Ya. Karena kalau kita lihat dari videonya tadi juga ya, Dav ya, pas tadi Ibu Latifah yang dibawa keluar dari rumah, kalau kita lihat Pak, sepertinya sangat baik-baik saja gitu, normal banget ya kan. Bahkan bisa berpakaian yang juga warnanya tuh color coordinate gitu ya, warna merah sesuai warnanya. Fashion sekali nih ibunya kelihatannya Pak ya. Betul, itu kemarin kan kalau sama yang sering ke sana kan memang Kanit Dimas saya Pak Afrian itu. Jadi kalau sama Pak Afrian itu senang sekali Ibu ini. Jadi disuruh Pak Afrian apa saja mau Ibu ini. Aduh. Makanya kemarin itu waktu keluar itu berdandan itu ya. Oh iya. Oh dia seneng ya soalnya ya. Iya betul. Soalnya kan anggota kita itu kan hampir kan dekat dengan polsek gitu Mbak. Jadi hampir tiap hari lah nyambangi ke rumahnya itu. Dan mungkin emang keinginan dari para tetangga juga sebenarnya baik ya. Karena alangkah menyenangkannya, karena mungkin tetangga sudah kenal lama dengan Ibu Latifah. Maka sudah tahu betul pada saat kondisi Ibu Latifah ini dalam keadaan prima seperti apa. Dan sekarang perubahannya seperti apa. Sehingga yang diinginkan oleh tetangganya adalah Ibu Latifah bisa kembali prima lagi seperti dulu. Dan kemudian bisa berinteraksi dengan baik juga sama para tetangga. Dan mungkin mudah-mudahan juga bisa mungkin berangkat ke Malaysia, ketemu adiknya secara langsung supaya mengobati kerinduannya juga kali ya. Bisa jadi tuh mungkin ya. Betul-betul ini. Jadi Pak Camat sama Pak Lurah ini lagi koordinasi nih dengan keluarganya yang ada di Malaysia. Kemarin kebetulan saya menyaksikan sendiri Pak Kades, Pak Camat itu koordinasi dengan keluarganya yang ada di Malaysia. Bahkan keluarga Malaysia itu sangat mensupport ya untuk membawa Ibu Latifah ini ke panti. Dan juga begitu dengan Pak Camat sama Pak Lurah ini luar biasa mensupport juga, bahkan mereka yang nanggung gitu. Masya Allah. Hebat sekali. Iya. Pak, tadi sempat ngobrol sama Aryo juga gitu kan, kita aja kadang-kadang kepikiran gimana ya kalau suatu hari nanti kita udah tua, terus mungkin kita seperti Ibu Latifah gitu kondisinya. Nah di sana apakah hanya ada Ibu Latifah nih yang seperti ini atau mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah ada yang serupa nih Pak? Kita selama Pak Kapolres ini sudah 2 kali ya kita membawa ini, yang kemarin dibawa ke Pak Purnomo itu sama Pak Kapolres sendiri ya. Nah, kebetulan kemarin Pak Kapolres yang memerintahkan saya untuk menjemput ibu ini. Berarti emang kemungkinan bahwa ya keluarganya di mana, apa di mana itu besar ya? Iya. Karena mungkin kita juga
nggak tahu ya, kalau aku pribadi sih Pak, aku ngebayangin gitu kan, kalau kita sudah beranjak dewasa, kita sudah usianya juga sudah lanjut, maka setiap orang tuh punya kepentingannya masing-masing kan Iya. kadang-kadang, punya keluarga Betul. kecilnya masing-masing juga, sehingga ya susah untuk berkomunikasi satu sama lain juga seperti dulu ketika kita masih muda. Iya, Nah, beda nih. tapi Pak, tadi juga sempat ngobrol sama Davi kan, kayaknya kalau kita gitu ya, kita tuh udah kepikirannya, kayak kalau kita nanti tua, kita mau di rumah jompo aja gitu ya. Karena kalau di rumah jompo kan kita bisa ketemu sama teman-teman yang seumuran. Iya. Jadi seolah-olah kita dapat geng baru gitu kan, Pak. Ceritanya nih. Betul. Kalau di Gresik sana nih Pak, kalau boleh tahu, apakah kemudian juga ada panti jompo yang disediakan gitu ya Pak? Untuk kemudian ada warga-warga yang sudah lanjut usia, kemudian bisa berkumpul di sana Pak? Kalau di Gresik kita ngandalkan ini ya di sini kan kota santri ya, kebanyakan kalau kita ada warga-warga yang membutuhkan bantuan gitu kita koordinasi dengan pondok-pondok pesantren. Sini banyak pondok pesantren yang khusus untuk membantu para lansia juga banyak juga. Wah, luar biasa sekali. Ya. Iya, Iya, Masya iya. Allah, karena itu yang kadang-kadang dibutuhkan supaya kita tetap masih bisa ngobrol, Iya. tukar pikiran gitu ya Pak ya? Gak kesepian itu tadi Betul, sih terutama. nah, ya. Pak, Kebanyakan kalau di sini, ya gimana? kenapa Pak Kalau tadi? di Gresik ini rata-rata kalau ada lansia, ada yang perlu butuh bantuan, yang istilahnya yang belum sampai terlambat ya. Nah ini biasanya kita koordinasi dengan pondok-pondok pesantren. Banyak pondok-pondok pesantren yang menampung kok. Masya Allah. Aduh, untung ya. Mhm. Tadi soalnya gak kebayang Pak, ini berarti selama ini kesehariannya seperti apa gitu, terutama untuk memenuhi kebutuhan, makan dan lain sebagainya. Sedangkan dia juga udah gak berkomunikasi dengan keluarganya juga di Malaysia. Berarti selama ini dia gimana ya Pak ya? Ini tetangga ya, ini kan tetangganya kan luar biasa ini. Jadi tetangga kanan kiri yang bantu. Kemudian untuk makan sebetulnya kalau dia yang penting nggak kambuh, dia nggak ada masalah, bisa masak, bisa ke kebun gitu. Cuman tetangganya ngawasin aja, kalau ada sesuatu ya baru tetangganya yang akan membantu gitu. Bisa masak, nelpon pun bisa dia. Ih, Nah cuman ya itu ya dikit-dikit langsung diam, langsung kumat gitu. iya, aku membayangkan kalau misalnya nanti Ibu Latifah ini sudah kembali prima, sepertinya akan sangat menyenangkan karena mungkin juga bisa berinteraksi sama anak-anak dari tetangganya gitu ya, cucu-cucunya ibaratnya tetangganya. Jadi seolah-olah menjadi semacam ibu juga Ibu tuh di juga. daerah wilayah rumah tempat tinggalnya ya Pak ya. Betul ya. Amin. Jadi ya tetangganya yang luar biasa memang. Dan betul-betul koordinasi dengan kita ya. Masya Allah. Wah, tapi kita juga perlu memberikan apresiasi nih terhadap aparat desa dan juga kemudian dari Binmas Polres Gresik juga. Pak, terima kasih banyak sudah mau membantu makasih. warganya, masyarakat yang memang Ya. membutuhkan gitu ya. Karena kondisinya, Ya, makasih. iya, karena kondisinya mungkin untuk orang-orang seperti kita, kalau kita punya tetangga seperti itu, kadang-kadang kita bingung Kita juga. bingung Pak, mesti Iya. gimana Iya, ini iya. ya. Kalau kita mau bantuin, takutnya kenapa-napa sama beliau, nanti malah kita yang Iya, disalahin betul. gitu kan. Iya. Tapi kalau yang terjun langsung adalah bagian dari kepolisian, sepertinya memang kita juga akan merasa nyaman dan ya Tenang juga kita. harusnya akan dibantu dengan ditangani dengan sangat baik gitu sih Pak. Terima kasih Pak, keren nih Bapak Makasih. beserta tim Ya. ya. Makasih Mbak Davi, makasih Mas Aryo. Sama-sama Ya. Bapak, terima kasih banyak juga Ya, Pak Ali ya. sudah mau bergabung bersama kita di pagi hari ini di Detik Pagi Pak. Sehat-sehat terus Bapak dan semangat terus ya Pak ya. Amin, semangat, tetap Amin. semangat untuk membantu masyarakat. Amin, Masya Allah. Keren. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ali. Salam buat warga Gresik sana. Selamat bertugas kembali Pak. Mari Pak. Makasih Mas Aryo, Mbak Davi, makasih.